Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Grosir Tinta Printer. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana infus printer Canon IP2770 menggunakan tinta art paper for Canon. Oke, langsung saja ikuti proses instalasi infusnya dan perhatikan semua penjelasan saya di video ini. Semoga bermanfaat. Baik, langsung saja ya. Ini printer baru Canon IP2770. Jika kalian ingin infus sendiri menggunakan tinta art paper for Canon, ini bisa menjadi tutorial rujukan bagaimana proses instalasinya ya. Baik dari setting infus maupun penggantian tintanya. Baik, untuk infus printer apa saja yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah cartridge-nya. Nah, ini adalah cartridge baru ya. Kita instalasi dulu cartridge-nya. Jadi kita buat lubang infusnya. Ini masih baru ya. Nah, kita siapkan dulu lubang infusnya. Ini yang pertama kali. Nah, apa alatnya? Alatnya tentu saja adalah bor cartridge ya. Ini bor untuk melubangi cartridge. Kita bisa pakai obeng yang seukuran juga. Terserah kalian memiliki alat apa, tapi tentu saja lubangnya tidak melebihi besar dari bor ini ya. Kurang lebih 3,6 kalau nggak salah ukurannya ya. Oke, kita siapkan dulu cartridge-nya. Jadi untuk stikernya kita lepas dulu. Ini ya. Lalu untuk memudahkan ketika kita bor cartridge-nya, kita lubangi dulu menggunakan obeng kecil ataupun alat yang lain ya. Bahkan seperti ini. Yang penting lubangnya tidak melebihi lubang dari bor yang akan kita gunakan. Oke, kita coba bornya ya. Nih. Nah, ini kita lubangi semua ya, 4 lubang, untuk yang warna 3 lubang dan yang hitam 1 lubang. Nah, untuk alat-alatnya kalian juga bisa mendapatkan di official store Grosir Tinta Printer. Kalian bisa pilih infus kit untuk tinta art paper for Canon ya. Jadi di situ ada paket tintanya, tabung, alat vakum, lalu bornya ya. Nah, seperti ini. Setelah lubang bagian pinggir ini kita haluskan ya. Ini kan masih tajam ya. Bagian pinggir ini kita haluskan menggunakan cutter, tapi jangan terlalu lebar ya, hanya sedikit saja seperti ini ya. Hanya untuk menghaluskan bagian yang tajam biar karet nipple yang kita pasang tidak sobek. Nah, saya kira cukup ya. Oke, lanjut untuk yang hitam ya. Sama
Sebenarnya untuk proses infus ini bisa cepat ya, mungkin butuh waktu hanya 30 menit saja jika kita sudah terbiasa infus ya. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang karet nepelnya. Kita siapkan karet nepelnya. Oke, ini seperti ini bentuknya ya, karet nepelnya ya. Jika kita membeli tabung atau infus kit, kita mendapatkan 4 karet nepel seperti ini. Ya. Nah, kita pasang di cartridge-nya sampai masuk, dan seperti ini hasilnya ya. Nah, kita pasang di 4 lubang ya. Jadi yang hitam 1, yang warna ada 3 lubang, kita pasang semua. Oke. Ini yang warna, dan ini yang hitam ya. Sudah kita instalasi untuk cartridge-nya. Selanjutnya kita siapkan untuk tabung infusnya ya. Untuk cartridge sudah jadi, kita lanjut ke tabung infus. Baik, ini tabung infusnya ya. Untuk paket tabung infus ya, termasuk nepel tadi, keni, nepel, lalu ada klem, lalu ada tutupnya ini ya. Nah, kita instalasi tabungnya saja dulu. Nah, untuk instalasi kita lepas bagian bawah ini ya. Setiap kita membeli tabung baru, sebaiknya kita instalasi ulang untuk memastikan selangnya ini menancap kuat ya di tiap tabungnya. Jadi kita lepas dulu. Umumnya tabung yang sudah lama diinstalasi di bagian di bagian ujungnya sini sudah kendor selangnya. Jadi kita lepas. Nah, ini sudah mudah dilepasnya. Tuh, karena ujungnya sudah melebar seperti itu. Nah, kelihatan ya. Nah, ini nanti rawan masalah ketika kita infus gitu. Jadi kurang kedap, bisa karena ini atau bocor dan lain-lain. Oke. Jadi caranya kita potong ujung-ujungnya ya. Kita potong seperti ini. Ini berlaku umum ya. Mau infus apapun jika menggunakan tabung seperti itu, kita sebaiknya instalasi ulang ya. Nah, tadi dari sini ya. Untuk instalasi yang akan kita gunakan, jalurnya keluar dari warna hitam seperti ini, dan urutan warnanya biru, kuning, merah, hitam ya. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, dia akan lebih kuat ya, karena instalasi baru. Oke, satu lagi. Nah, baru kita pasang klemnya. Ya. Oke, instalasi tabungnya sudah selesai ya. Lalu kita setting untuk tabung ke cartridge ya, selang ini ke cartridge-nya, dan membuat dudukan infusnya ya di printer. Kita langsung saja instalasi ya. Nah, untuk cartridge kita pasang seperti ini ya. Lalu untuk tabung kita letakkan di samping kiri.
seperti ini ya. Nah, nanti untuk instalasi selang warna hitam di atas. Jadi ini ada selang warna hitam ya. Nah, kita perhatikan selang warna hitam ini nanti di atas seperti ini. Di atas ya. Nah, jadi instalasinya seperti ini. Selang warna hitam ini di atas. Oke. Nah, kita siapkan dulu untuk dudukan infusnya di printer ya. Kalian bisa menggunakan cutter atau bur ya. Saya menggunakan bur biar lebih cepat. Nah, ini burnya. Nah, kita buat lekuan di ujung-ujung sini ya. Untuk kuncian saja. Nah, seperti ini cukup ya. Lalu di ujung sebelah kiri kita buat yang sama. Oke, ini sudah jadi. Saya zoom ya biar lebih terlihat ya. Nah, seperti ini ya. Ini dan ini. Oke. Nah, selanjutnya kita instalasi untuk selang infusnya. Oke. Kita siapkan selang infusnya. Seperti ini. Jangan lupa untuk selang warna hitam berada di atas ya. Jadi kita perhatikan. Oke. Dan kita pasang seperti ini. Ya. Lalu kita siapkan untuk kabel tisnya ya. Oke. Kita kunci menggunakan kabel tis. Seperti ini. Satu lagi. Ini tujuannya agar tidak goyang ya. Jadi terkunci agar tidak goyang. Kita kencangkan ya. Lalu kita turunkan agar tidak mengganggu tutup printer bagian depan. Kita turunkan seperti ini. Kita potong. Oke. Apakah ini terjepit? Tidak. Jadi ini bisa ditarik ke kanan ke kiri, aman ya. Baik, setelah kita buat instalasi di printernya, nah selanjutnya kita buat instalasi antara selang ke cartridge-nya ya. Nah, ini yang hitam bagian atas ini kita sobek secukupnya ya, jangan lebar-lebar. Seperti itu. Lalu yang atas itu warna merah juga kita sobek secukupnya. Kita kira-kira ya. Lalu untuk yang warna kuning kita press ya. Kita potong press seperti ini. Nah, ini hitam, merah, ini kuning kita press, dan ini satu lagi biru. Biru kita press juga antara kuning dan biru. Seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita bisa pasang untuk keni L-nya ya. Ini kita pasang keni L bawaan tabung. Saya siapkan keni L-nya. Oke, ini ya, seperti ini keni L-nya ya. Ada 4 ya, kita pasang satu persatu. Saya pasang untuk warna hitam dulu.
Ini harus benar-benar masuk ya. Nah, bisa dilihat seperti ini, benar-benar press masuk. Lalu warna merah, lalu warna kuning, dan terakhir warna biru. Nah, ini kurang lebih seperti ini instalasinya ya. Oke, kita coba pasang di cartridge. Ini warna kuning kita pasang, warna biru, warna merah, lalu satu lagi warna hitam. Nah, kita tekan semua. Nah, ini instalasinya ya. Terlihat ya. Itu instalasinya ke cartridge seperti ini. Nah, baru kita pasang. Nah, posisi selang seperti ini. Oke. Kita akan tutup warna hitam dan selangnya ke sini ya. Nah, ini ke sini. Nah, untuk yang warna kita tidak bisa tutup karena apa? Karena di sini ini mengganjal pada lubang warna merah di sini. Ini kendi warna merahnya kan ke atas ya, jadi terkena penekan cartridge-nya ini. Jadi kita harus modif ini. Nah, kalau tidak kita modif, maka cartridge-nya tidak terdeteksi nanti. Nah, kita lepas dulu. Ini cara lepasnya ya. Nih, pemasangan jangan salah, di bagian kiri ini lebih panjang ya, lebih panjang daripada di bagian kanan. Oke, nah ini kita buat lekuan dulu di sini ya, di bagian sebelah kiri ini kita buat lekuan. Kiri ini kita buat lekuan di sini. Nah, kalian bisa pakai cutter. Kalau saya sendiri tetap menggunakan bur ya. Nah, ini coba saya buat lekuan ya. Ini di sini. Di sini lekuan yang kita buat ya. Nanti saya kasih lihat juga sudah jadi ya. Oke. Saya kasih lihat ya. Nah, itu lekuannya ya. Nah, seperti ini terlihat ya. Lekuk seperti itu. Ya, kita bisa rapikan. Untuk sisa-sisanya itu menggunakan cutter. Coba rapikan ya. Oke, seperti ini. Terlihat ya. Nah, itu kita buat seperti itu. Setelah kita buat, kita pasang kembali. Ya. Dia posisinya seperti ini kalau kita pasang. Di sebelah kiri ya. Kita pasang gini. Saya zoom ya. Nah, kita masukkan dulu ini pairnya di tempatnya ya. Itu ada dudukan pairnya. Nah,
setelah itu baru kita dorong. Nah, seperti itu. Jadinya kurang lebih seperti itu ya. Lalu ini kita kunci. Ini sudah bisa kita tutup. Nah, seperti itu. Oke. Baik. Nah, ini untuk instalasinya ya. Ini untuk instalasi ke cartridge-nya. Selanjutnya kita atur jarak selangnya. Nah, kita pentokkan ke kiri. Nah, ini terlalu pendek, kurang panjang. Jadi kita tarik. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini kepanjangan kita bisa tarik ke sini, di sini. Nah, ini cukup ini. Jadi pergerakannya dia aman ya. Tuh. Ke kanan pas, ke kiri juga pas. Jadi ini patokannya kita pentokkan ke kiri, kurang lebih seperti ini lekuknya. Ya, kita bisa tarik dari sini atau kita tarik sini untuk melonggarkan ya. Nah, kalau sudah kita sempurnakan instalasinya ya. Di sini sering lepas jika kita tidak buat untuk penguatnya. Ini sering lepas ya. Caranya saya pakai double foam seperti ini. Kita ambil secukupnya. Ya. Kita letakkan di tengah seperti ini. Ya. Buka. Ini kita naikkan. Nah, ya udah pas tengah, baru kita tekuk nih. Kita ratakan dengan sebaliknya. Nah, seperti ini ya. Kita potong. Nah, ini ya, ini untuk penguatnya. Nah, namun ini licin. Jadi kita butuh lakban ya. Biasanya pakai lakban hitam bisa. Lakban hitam itu, atau saya pakai lakban lain yang biasa untuk cartridge. Bebas ya. Yang penting tidak licin. Oke. Atau kita bisa pakai bawaan printer. Ini biasanya nempel di printer baru ya. Kita bisa pakai ya. Ini kita rapikan. Kita lepas dulu saja, kita instalasi ya. Nah, seperti ini. Potong. Nah, ini bisa kita tekan ya. Ini lebih kuat dia ya. Oke. Untuk instalasi bagian cartridge dan selang sudah selesai ya. Nah, tinggal bagian samping sini. Oke. Untuk bagian samping kita butuh klem seperti ini ya. Ini kita beri lakban dulu. Seperti ini. Tabung juga kita double foam sama. Ini kita double foam juga untuk merekatkan ke ke printernya ya, ke body printer. Oke. Ini kita kelupas.
Oke, ini selangnya ya. Saya zoom. Nah, ini selang. Nah, seperti ini ya. Kita kunci di bagian samping. Ya, kita luruskan dari sana, kita kunci di bagian samping seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu tabung juga kita beri double foam di sini. Ya. Tabung kita beri double foam juga untuk kita kunci ke casing ya. Ini ya. Nah, ketika nanti mau merekatkan seperti ini, usahakan di bawah ya, di tempat yang rata ya. Kalau di atas kardus ini kan kemungkinan tidak rata ya. Kita cari tempat yang rata, dan ini rata dengan bawah printernya. Nah, seperti itu ya, posisinya kurang lebih seperti ini. Ini lakban double foamnya kita buka, lalu kita rekatkan seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah instalasi cartridge tabung selesai ya, kita bisa lanjut untuk isi tinta ya, isi tinta di dalam tabung ya. Kita isi tinta untuk mengganti tinta yang ada dalam cartridge. Untuk tinta cartridge-nya masih original, jadi kita harus ganti menggunakan tinta art paper for Canon ya. Art paper for Canon, lalu tinta dye art, lalu tinta pigment fotografi ataupun pigment for Canon, itu instalasinya sama ya. Seperti ini instalasinya. Oke. Nah, jika kita tutup seperti itu, kita siapkan tintanya dulu. Nah, untuk mengisi tinta, sini ada penutup tabung ya. Saya jelaskan untuk bagian tabung ya. Di sini ada 2 sekat ya. Nah, ini sekat yang tabung kecil dan ini tabung besar. Tabung kecil ini sebagai tekanan ya. Dan untuk yang besar ini sebagai tempat tintanya. Maka ketika kita mengisi tinta ada beberapa teknik ya. Kita bisa langsung kita tutup untuk lubang yang kecil agar tabung bagian yang sekat yang kecil ini tidak terisi tinta. Atau kita buka seperti ini, kita isi dulu, lalu setelah itu kita tutup tabung yang besar, kita buka yang kecil, kita vakum. Seperti itu juga bisa. Nanti otomatis yang bagian tinta yang di tabung kecil ini akan berkurang. Kita coba teknik yang pertama saja ya. Kita pasang dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa kita isi tinta ya. Oke, kita coba isi tinta. Tinta sudah saya siapkan. Ini tinta art paper ya. Ini saya masukkan ke botol 80 ml ya. Biasanya kita menggunakan yang 100 ml.
Saya isi langsung ya. Oke. Kita isi. Nah, di sini bisa terlihat ya, tabung yang kecil tidak ikut terisi ya. Ini tabung yang besar saja. Oke. Lalu kita isi warna merah. Selanjutnya warna kuning. Dan yang terakhir warna biru. Oke, proses pengisian tintanya seperti itu ya. Kita bersihkan jika ada tinta yang di luar tabung ya. Nah, setelah tinta terisi, ini bisa dilihat ya, tabung yang kecil kosong ya, itu sebagai tekanan. Ketika kita tutup lubang yang kecil ini, waktu kita isi tinta, maka tabung yang kecil tidak akan terisi. Nah, setelah kita isi seperti ini, proses selanjutnya adalah mengalirkan tinta ke dalam cartridge dengan alat vakum ya. Nah, kita balik untuk tutup tabung yang besar, kita tutup seperti ini ya, dan yang kecil kita buka ya. Yang besar kita tutup dulu, baru yang kecil kita buka. Jadi jangan dibuka dulu lalu yang tutup besarnya ditutupkan, tidak, kita tutup dulu baru ini kita buka. Sama, kita tutup dulu baru ini kita buka. Dia akan tetap kosong. Kalau kita keliru, misal kita buka dulu, dia akan terisi tinta yang tabung kecilnya seperti itu. Ini juga untuk mengetahui bahwa kondisi tabung itu kedap atau tidak. Jika ada kebocoran di tabung kecil ini atau di selangnya, maka ini akan terisi otomatis seperti itu ya. Kita lanjut untuk instalasi bagian cartridge ya, untuk penggantian tinta. Nah, geser saja. Nah, ini tintanya belum sampai semua, dan di dalam cartridge ini ada tinta bawaan printer atau tinta originalnya. Kita akan ganti menggunakan tinta art paper for Canon. Nah, bagaimana teknisnya? Oke, kita siapkan alat vakum untuk mengganti tintanya ya. Nah, ini alatnya ya. Ini alat vakum untuk cartridge 810 811. Di sini ada dua untuk karet penyedotnya ya. Ini yang pendek ini untuk cartridge warna, dan yang panjang ini untuk cartridge hitam ya. Dan ini alat sedotnya, disuntikan 20 mili ya. Nah, teknisnya gimana?
Kita pasang dulu salah satu. Kita vakum dulu untuk yang warna. Ini kita pasang karetnya untuk yang warna. Kita ambil ya. Perhatikan kunciannya ini ya. Ini ada lekuan di sini juga ada lekuan. Nah, di cartridge ini ada kuncian samping seperti ini loh. Nah, ini harus masuk di lekuannya ini. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini sudah terkunci. Nah, kita vakum. Di sini ada tinta original dan di sini ada selang yang kosong ya. Nah, selang kosong ini angin. Nanti ketika kita vakum, otomatis angin akan masuk dan tinta akan keluar. Dan di sini pasti akan keluar seperti busa, seperti itu. Nah, nanti setelah yang keluar tidak busa lagi, berarti tinta sudah berganti. Nah, ini kita vakum seperti ini. Nah, ini originalnya yang di sini saya vakum. Untuk yang warna itu kita lihat baru masuk ya. Nah itu busanya keluar. Nah, itu udara ya, udara yang tadi ada di selang. Kita vakum seperti ini. Oke, saya buang dulu. Kita vakum lagi. Untuk instalasi pertama memang kita akan membuang tinta lumayan ya, karena untuk pergantian ya. Nah, ini sudah mulai busanya sudah mulai menghilang ya, namun masih ada. Kita vakum. Oke, saya kira 2 kali vakum ini sudah cukup ya, agar tinta juga tidak terbuang banyak. Oke. Kita lihat cartridge-nya, biasanya ini tercampur warnanya ya. Nah, seperti ini ya. Ini kenapa tercampur? Karena ketika kita melepas alat vakumnya, itu ada tinta yang menggenang. Jadi tekniknya gimana? Tekniknya ini diturunkan seperti ini, biar tinta mengalir ke bawah untuk mendorong tinta di bagian bawah head itu yang tercampur itu bisa keluar. Oke, jadi kita tisu seperti ini sampai tersirkulasi ya, sampai tersirkulasi dan warnanya sudah bagus, baru kita pasang ya. Ini kurang lebih seperti ini. Lalu kita lanjutkan untuk warna yang hitam ya. Saya letakkan dulu. Ini kita ganti karetnya dengan karet untuk vakum warna hitam seperti ini ya. Kita pasang ya. Sama di sini ada udara di selang ini ya. Vakum kurang lebih 20 mili. Lalu kita vakum lagi setelah ini. Jadi 2 kali vakum minimal. Misal masih ada percampuran di dalam cartridge-nya tidak masalah ya. Nanti lama-lama juga akan terganti 100% ya. Nah, di sini masih banyak udaranya ya untuk vakum pertama ini.
Oke, kita vakum lagi. Kita tahan ya sampai yang disuntikan itu penuh. Oke, cukup ya. Sama seperti tadi kita tisu. Nah, untuk warna hitam sendiri karena dia tunggal, jadi tidak akan ada percampuran ya. Jadi hanya warna hitam saja. Sip, jangan lupa kita bersihkan jika terkena tinta ya. Jadi usahakan bersih. Oke, seperti ini instalasinya. Kita pasang ya. Nah, saya zoom ya hasilnya ya. Nah, ini tinta sudah masuk semua dan dia posisinya kedap ya. Jadi untuk infusannya sendiri aman, berarti tinggal kita pasang saja. Oke. Jadi untuk infusannya sudah selesai. Tinggal kita tes hasil nozzle-nya. Oke, kita masuk tes nozzle ya. Kita hidupkan dulu printernya. Oke. Nah, kita buka saja karena kita ingin melihat pergerakan dari home carriage-nya ya. Infusan kita bermasalah atau tidak, kita bisa lihat di pergerakan home carriage-nya. Nah, untuk bisa bekerja kita harus ganjal bagian sini ya. Ya, kita seperti ini. Nah, di situ blink ya. Kita lihat itu blink berapa kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 itu berarti cartridge tidak terdetek ya. Kita lihat apa yang bermasalah. Kita buka. Oke, kita coba tutup lagi ya. Oke, ternyata pemasangannya ya kurang pas ya. Nah, sambil kita tunggu proses printingnya. Jadi untuk print pertama dia detect cartridge dulu, seperti itu. Jadi mungkin ada prosesnya ya, beberapa menit mungkin ya. Oke, lampunya sudah hijau, jadi tidak berkedip lagi, berarti dia sudah siap untuk digunakan cetak ya. Kita coba tes nozzle manual ya. Kita tahan, nyala hijau 2 kali, kita lepas. Itu untuk tes nozzle manual. Kita lihat seperti apa hasilnya, apakah sempurna tidak. Kita lihat ya. Nah, untuk hitamnya sempurna ya. Semua garisnya rapat, tertutup semua. Lalu untuk yang warna juga sama, hasilnya sempurna. Ya. Tidak ada yang bergaris.
Nah, untuk tahu ini sudah terganti semua dengan tinta art paper atau tidak, kita bisa tes menggunakan air. Kita siram air apakah dia luntur atau tidak. Jika tidak luntur berarti dia sudah terganti dengan tinta art paper. Oke, kita coba tes ya. Oke, kita coba tes cetak nozzle dan kita semprot air. Ini hasilnya ya, hasil nozzle sempurna. Kita tes semprot ya. Ini kita cetak di kertas HVS. Jadi jika tintanya masih dye base tentu akan luntur ya. Nah, ini aman, tidak ada yang luntur sama sekali. Jadi bisa kita gunakan untuk berbagai keperluan, baik cetak ID card, stiker, foto, dan lain-lain ya. Nah, bagi kalian yang ingin membeli unit yang sudah jadi, kita juga sudah ada. Kalian bisa check out di Shopee maupun Tokopedia. Atau jika kalian ingin instalasi sendiri, kalian bisa mengikuti tutorial yang sudah saya buat ini. Baik itu tinta art paper for Canon, atau pigment for Canon, atau pigment fotografi for Canon, kalian bisa mengikuti tutorial yang sama. Oke, saya kira ini saja untuk video instalasi infus menggunakan tinta art paper for Canon. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus channel YouTube Grosir Tinta Printer.